Dan kebanyakan saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan berita utama pagi ini. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah sepeda motor di Ambon hangus terbakar. Tak ke bagian tempat duduk, ratusan penumpang arus mudik lebaran Idul Adha di Ternate berebutan naik kapal. Dilanda cuaca buruk, sejumlah rumah di Maluku Barat Daya rusak. Warga Desa Rumah 3, Kecamatan Tuluk Ambon, mengeluhkan banyak tumpukan sampah di pantai desa ini. Kondisi ini sangat meresahkan warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk ini. Sampah ini dari kota Ambon, Galala juga. Galala juga dari sana, banjir Galala tuh. Iya. Kan dia air saja. Kan dilihat sampah dari sana, dari sana. Sampah macam-macam nih ya Pak? Ya macam-macam. Plastik, ada pohon-pohon. Tadi pohon satu paling besar rubuh saya, kan kita sudah dorong ke sana. Banyak kan kalau hujan begini, semua kali banyak. Dua ini mereka apa jadi akang sampah dari sana, dari Galala. Oh dari Galala juga? Iya. Hamparan sampah di pantai Desa Rumah 3 ini sering terjadi jika musim hujan tiba. Selain dari desa tersebut, sampah ini terbawa air dari sejumlah lokasi di pusat kota. Sampah yang menumpuk di pantai ini kini mengeluarkan bau tidak sedap. Warga mendesak pemerintah serta dinas terkait segera mengatasi sampah ini agar tidak menyebabkan penyakit. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Presiden Joko Widodo memberikan sapi ke seluruh provinsi di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Maluku Utara. Sapi yang disumbangkan Presiden ini beratnya sekitar 900 kg. Sapi ini dibeli dari seorang peternak di Tobelo, Halmahera Utara dengan harga 90 juta rupiah. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan oleh dokter, sapi ongole jenis zebu sumbangan dari Presiden ini dinyatakan sehat dan layak untuk dikurbankan. Agar tetap sehat, sapi Presiden tersebut dirawat khusus oleh warga dengan memberi makanan yang sehat, susu hingga madu. Kalau ditanya perasaan, ya, pasti perasaan bangga ya, sapinya dipilih untuk hewan kurban orang nomor 1 di Republik Indonesia. Ya, bangga, senang sekali gitu. Yang kita lihat di belakang itu sapi yang akan dijadikan korban, dan kami bersyukur Kabupaten Halmahera Utara yang kelima kali terpilih sebagai penyedia untuk sapi korban Presiden. Kasih dirata pun. Sapi Presiden ini rencananya akan dibawa ke Halmahera Selatan untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sahril Helmi melaporkan dari Ternate. Kita yakin bahwa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Walaupun kecil, walaupun tidak ada arti apa-apa. Di Ambon, Sinode Gereja Protestan Maluku juga menyerahkan bantuan sapi kepada pengurus Masjid Raya Alpata Ambon. Bantuan 1 ekor sapi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Livas Tomix Mas Paitela kepada Imam Besar Masjid Raya Alpata Ambon, Kiai Haji RR Hasanusi di pelataran Masjid Raya Alpata. Turut menyaksikan penyerahan sapi tersebut penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Ini arti di hadapan Allah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat. Sebagai salah satu cara untuk perdamaian antar umat beragama yang sudah kita ciptakan ya selama ini. Jadi ini bukan soal rutin kita lakukan karena ada nilai perdamaian persaudaraan di dalamnya. Dengan bantuan ini, perdamaian serta toleransi antar umat beragama di Maluku selalu terjaga untuk masa depan pembangunan di Maluku. Usman Mahu melaporkan dari Ambon.
Diduga akibat arus pendek listrik, kapal KM Harapan Mujur di Halmahera Utara terbakar di pelabuhan. Kebakaran ini menyebabkan warga serta ABK di pelabuhan panik. Api baru bisa dipadamkan setelah sejumlah armada damkar milik pemerintah daerah diturunkan ke lokasi. Dihantam gelombang tinggi, sebuah kapal kayu KM Rezeki Mulia tenggelam di perairan Maluku Tengah. 8 ABK selamat. Peristiwa terjadi saat kapal hendak menuju Probolinggo, Jawa Timur dengan membawa 2.300 karung muatan kayu gaharu. Kapal tiba-tiba mati mesin setelah dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Diguyur hujan deras, permukiman di Seram bagian timur terendam banjir. Tak hanya permukiman, jalan serta pusat perekonomian juga terendam banjir setinggi 50 cm. Dilanda cuaca buruk, Ambon dikepung bencana. Tak hanya permukiman, jalan pun ikut terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Lokasi terparah di kawasan Ahuru serta Desa Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, Ambon ini. Tak hanya banjir dan longsor, cuaca buruk mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa mobil. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selain Ambon, cuaca buruk juga terjadi di Seram bagian timur, mengakibatkan lokasi pemakaman tergerus banjir. Belasan kerangka dan jasad pun hanyut. Jasad serta kerangka tersebut dikumpulkan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk kembali dimakamkan. Cuaca buruk juga mengakibatkan tambang sinabar ilegal di Seram bagian barat longsor. 9 penambang tertimbun. Dari 9 orang, 3 selamat serta 6 orang tewas. Mengantisipasi bencana kembali terjadi, seluruh penambang diusir polisi dari kawasan tambang. Akibat arus pendek listrik, pabrik pengolah material jalan milik PT Abdi Sarana Nusa di Bula, Seram bagian timur terbakar. Kebakaran ini menyebabkan warga serta karyawan di kawasan tersebut panik. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 armada water cannon atau meriam air serta 1 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Ambon. Saya Priska Birahi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan Dangke Banya, sampai jumpa dan Amato.